Shalom, salam anugerah. Berjumpa dengan gue, bukan gue saya, bukan, tapi Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah yang tidak terbatas dan memberi semangat, dorongan untuk kita hidup di dunia ini. Dengan anugerah Tuhan, kita bisa menghadapi segala perkara, situasi, tantangan, pergumulan hidup kita, dan kita alami banyak kebaikan, kemurahan daripada Tuhan, bahkan dari orang-orang sekeliling, sebab kemurahan Tuhan itu berlimpah. Tuhan bisa memakai apa saja untuk kita alami selalu kebaikan kemurahan Tuhan. Ya, baik. Sisa. Apa itu sisa? Sisa artinya itu adalah apa yang tertinggal atau lebihan, saldo gitu. Apa yang tertinggal, sisa, atau bisa bicara tentang kelebihan. Memang ada konotasi negatif sisa itu yang sudah nggak kepake dibuang. Tetapi kali ini saya membagikan kepada saudara berkat daripada Tuhan melalui firman-Nya, yaitu tentang sisa. Tetapi ini bukan sisa daripada yang terbuang, tetapi ini adalah abundant, kelebihan, lebih berlimpah-limpah tentang kebaikan dan kemurahan anugerah pertolongan Tuhan. Sisa. Nah, sisa juga berarti bisa saldo, jadi yang mengendap gitu. Ada yang diendapkan dalam hidup saya dan hidup saudara, dalam hidup kita ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia telah mati ganti dosa saya, ganti dosa saudara. Itu supaya dalam hidup kita ada sisa, ada yang terendap, tapi bukan sisa negatif, bukan ya, tapi kelimpahan gitu yang dimaksud. Kan arti sisa kan juga berarti lebihan gitu ya, ada yang terendap. Jadi itu adalah salah satu bentuk daripada berkat Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bukan sisa daripada transaksi dengan dosa, bukan saudara. Oke, baik saudara. Nah, saya akan baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dalam Indonesian Modern Bible. Di sana dikatakan gini. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian. Wah, Tuhan Yesus telah ditetapkan sebagai pendamaian. Atonement, reconciliation. Oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya. Jadi Tuhan Yesus adalah pendamaian. Pendamaian apa? Dulu ketika di perjanjian lama, umatnya Israel itu didamaikan dengan Bapa di surga, Yahweh Elohim, itu dengan darah binatang. Jadi darah hewan. Untuk mereka didamaikan dengan Tuhan. Itu pun setahun sekali. Sudah setahun sekali didamaikan dengan Tuhan, Bapa di surga. Dan itu pun juga ternyata di Ibrani dikatakan darah hewan tidak bisa menghapus dosa. Hanya mengcover saja, ditutupi. Ditutupi saja. Itulah di atonement, itulah pendamaian di perjanjian lama. Dan Tuhan janji akan adakan di atonement lagi, pendamaian di masa akan datang, nanti kedatangan Yesus yang kedua. Betul-betul Israel, umatnya pilihan ini didamaikan dengan Bapa di surga, dengan diri Kristus sebagai Raja. Nanti dia datang di second coming, kedatangan yang kedua. Nah, kabar baiknya ini. Today, we are not Israel, we are not Jews. Kita the body of Christ. In Christ, di dalam Kristus Yesus, kita adalah tubuh Kristus. Kita telah didamaikan dengan Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui karya penebusan Kristus yang it is finished, telah selesai, kita sudah didamaikan. Dan pendamai itu adalah Yesus
Kristus sendiri. Wah, saya dan saudara sudah punya pendamaian ini. Kita sudah damai, saudara. Jadi jangan lagi saudara berkata, aku ini orang berdosa, aku tidak layak. Itu adalah satu tuduhan daripada iblis ataupun diri sendiri yang kita kurang memahami tentang kasih Bapa yang begitu baik. Aku tidak layak ini. Sial sedikit ngomong tidak layak, sakit sedikit ngomong aku berdosa. Ya firman Tuhan berkata tidak ada orang yang semua orang telah berbuat dosa, semua orang berdosa. Iya, tetapi ayat itu ada solusinya di ayat berikutnya. Yaitu apa? Oleh penebusan darah Yesus kita dikuduskan, dibenarkan cuma-cuma. Hei, saudara, kabar baiknya. Saya memberitakan saudara, engkau di dalam Kristus Yesus, engkau bukan orang berdosa. Status saudara bukan orang berdosa. Manusia melihat masih berjudi gitu, masih mencuri gitu. Nah, masih suka omongannya nggak baik. Itu kan penilaian manusia. Nah, kalau saudara tetap statusnya di dalam Kristus, tetap statusnya itu berdosa. Lalu what for? Buat apa penebusan Kristus itu buat saya, buat saudara? Dan itu diberi cuma-cuma loh. Kau diberi cuma-cuma, kau didamaikan. Kau telah berdamai dengan Bapa. Namun, the power of the grace itu bukanlah hyper grace. No. Hyper grace tidak pernah ada di dalam Bible. Yang adalah under grace. Kita ini under grace. Roma 6 ayat 14. Kita not under law, but under grace. Kita di bawah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan grace itu, anugerah itu bukan menuntun kita bebas berbuat dosa. Tetapi justru untuk menyatakan diri saudara, aku orang benar di dalam Kristus Yesus. Dunia ini bisa menyalahkan saudara. Bapa di surga melihat Kristus di dalammu, Christ in you, ada Roh Kudus di dalammu. Engkau orang benar. Kenapa saudara tidak berani berkata, declare, aku orang benar. Orang lain menyalahkan saudara, biarin saja. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, you are the righteous person. Engkau orang benar di dalam Kristus Yesus. Ayo kita declare, aku orang benar, aku orang benar, aku orang kudus. Karena darah Yesus, bukan karena perbuatan saudara. Kalau kita masih mendengar, kamu ini orang berdosa, sudah, gak usah berdebat. Saudara, gak usah bertengkar. Karena kita satu iman di dalam Kristus Yesus. Sudah senyum saja, bisa, ya berdosa. Tapi ditambahin dengan kata-kata ini, ya berdosa, tapi Yesus sudah mati buat aku. Aku dikuduskan, aku dibenarkan, aku memperoleh pendamaian. Aku telah didamaikan, aku damai dengan Bapa. Pendamaian itu memberkati saudara untuk engkau hidup damai dengan dirimu, sekelilingmu. Untuk engkau memiliki damai setiap hari. Orang mencari damai. Kalau ku cari damai. Tetapi ternyata apa? Hanya ku dapat dalam Yesus. Ya, the only person, the only God who gives the peace, the holy peace, it's just Jesus Christ yang mengasihi saudara. This is the grace unlimited. Inilah anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah itu encourage saudara. Biarlah itu mendorong saudara untuk kau hidup di dalam damai, the peace of God ini. Yesus pendamaian kita, saudara. Jadi Kristus, dia telah menebus kita dari dosa dan penghukuman kita. Di dalam Kristus saya dan saudara tidak punya itu namanya musuh dengan Tuhan atau kita akan dihukum kekal. Sudah tidak ada lagi. Kalau jalan, sebuah jalan gitu yang kita lalui gitu ya, lurus ke depan. Jalan kita ke depan tuh tidak ada namanya di sana hukuman dosa, kutuk akibat perbuatan kita, apalagi hukuman kekal. Sudah jalan tol di dalam Kristus. Hanya seringkali kan di mix ini sama kekristenan. Mixnya apa? Dicampurnya itu apa? Dicampurnya adalah ketika kita, kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kamu sudah perjamuan kudus. Tetapi kan hidupmu itu loh, lihat,
masih begini-begini. Nah, wait, vertikal kita telah didamaikan. Tapi yang horizontal, memang kita masih butuh proses. Proses untuk mengampuni. Proses untuk kita dari kebiasaan dosa, dari kebiasaan perbuatan dosa kepada kebiasaan hidup yang kudus menjadi berkat. Suci, ya itu proses, itu horizontal. Jangan disamakan vertikal dan horizontal. Ya, horizontal kita masih dikenal orang. Kita pendosa kah? Kita gosiper kah? Belum jadi worshiper kah? Dan seterusnya. Tetapi grace, anugerah Tuhan yang dia mendamaikan kita, dia memberimu damai. Minimal engkau damai dengan dirimu sendiri, kau menjalani hidup engkau damai, sehingga engkau menghadapi hidup ini, menjalani dengan damai. Engkau dituntun untuk menjadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Katakan amin. Saudara, betul-betul darah Yesus telah mendamaikan kita. Nah, ada the atonement of Christ Jesus, penebusan, pendamaian daripada Tuhan ini. Pada hari ini, di masa anugerah ini, itu memberikan kita berkat sisa. Bukan sisa terbuang, bukan. Tapi kelebihan. Sisa itu kan artinya juga lebih atau saldo. Itu kayak saldo itu mengendap gitu ya, diendapkan. Ada sisa, the blessing of atonement blessing ini, berkat perdamaian ini, yaitu berkatnya kepada kita diberikan sisa. Sisa bukan yang negatif, sisa-sisa yang dibuang, bukan loh ya saudara. Tapi the abundance of his unlimited grace. Dan itu encourage us. Nah, sisa itu ada singkatannya. S yang pertama, salvation. Wah, itulah berkat sisa. S yang pertama, salvation. Saya baca saudara di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 dikatakan di sana, sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim, dengan Tuhan, melalui kematian putranya, melalui kematian Yesus Kristus. Terlebih lagi sesudah didamaikan loh. Sudah didamaikan loh kita ini. Siapa bilang kita nggak damai dengan Tuhan? Perasaan saja kalau belum itu. Atau mungkin diajarkan salah karena yang ngajar juga nggak ngerti kalau sudah didamaikan. Tapi saya tidak menyalahkan saudara, saya memberitakan kabar baik. In Christ, kita sudah didamaikan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, sudah didamaikan, kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam Kristus Yesus, oleh kematian Yesus, kita ini sudah didamaikan. Sudah loh. Sudah didamaikan dan pasti diselamatkan. Nah, kan sudah didamaikan, pasti diselamatkan. Ini bicara tentang keselamatan kekal kan? Kalau yang kekal saja diselamatkan, apalagi hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari kita juga pasti alami keselamatan. Tapi kalau hidup sehari-hari saudara berkata, kok aku bisa sakit? Kok aku bisa celaka? Kok aku bisa gini? Saya beritahu, itu hanya peristiwa fisik saja. Tapi in Christ, di dalam roh, dengan Roh Kudus, saudara tak akan pernah bisa kesentuh oleh maut kah, oleh celaka, kesialan, gak bisa kesentuh. Kalau kau sial, itu hanyalah hidupmu secara di bumi ini saja, earthly even aja. In Christ, in heavenly even, you are heavenly people. We are heavenly people. We have heavenly blessing in Christ. Efesus 1 ayat ketiga. Jadi saudara, dia pasti menyelamatkan kita. Berkat sisa atau the atonement blessing yang pertama, S, yaitu salvation. Katakan bersama saya, aku sudah diselamatkan. Ya, terima, engkau sudah diselamatkan. Woi, kita sudah selamat, saudara. Memang kita masih hidup di bumi ini. Kadang keadaan bumi ini di dunia, di sekitar kita melihat, waduh, aku selamat atau enggak ya? No. Whatever, kejadian apapun di dunia ini tidak akan pernah membatalkan keselamatanmu di dalam Yesus Kristus. Wow, kalau keselamatanmu bisa batal, berarti karya Yesus di atas kayu salib itu gagal dong. Wah, bagaimana pemikiran manusia bisa berkata bahwa itu
gagal gitu. Keselamatan kita bisa gagal. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Roma 11 ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, maka apakah arti penerimaan mereka jika bukan kehidupan dari kematian? Lihat, saudara, ketika Israel menolak Yesus sang juru selamat, pendamaian di atonement itu telah melanda yang non-Jews atau bangsa-bangsa selain Israel, selain Yahudi, yaitu siapa saja, termasuk kita, bangsa Indonesia, termasuk saudara, mungkin di Amerika, Australia, negara apapun. Ini kabar baik, saudara. The atonement, pendamaian dari Tuhan datang kepada kita, yaitu berkat sisa. Yang pertama, S-nya adalah salvation. Yang kedua, I adalah irrevocable. Irrevocable. Irrevocable ini artinya tak terbatalkan. Pendamaian daripada Tuhan tak terbatalkan, tidak pernah terbatalkan oleh perbuatanmu. Bahkan mungkin kau sempat jatuh berbuat dosa, tak terbatalkan. Kuasa setan, iblis, atau apapun di dunia ini, COVID, pandemi, tidak bisa membatalkan keselamatan maupun berkat pendamaian ini. Saudara, percaya, katakan amin. Dan percayalah, kalau Tuhan memberkati kita, saudara bisa berkata demikian. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am safe in Jesus' name, highly favored, anointed, filled with your power, I am safe in Jesus' name. Dan itu tak terbatalkan. Katakan amin. Nah, berkat yang ketiga, S, salvation, I, irrevocable, tak terbatalkan. Yang ketiga adalah Roma 5:11 dikatakan, dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersukacita di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya sekarang kita telah menerima pendamaian itu. Kita telah menerima pendamaian itu. Artinya apa? Kalau kita didamaikan, saudara, kita sudah menerima. Ngomong bersama saya, aku sudah menerima pendamaian daripada Tuhan. Dan saudara siap terima berkat daripada pendamaian itu. Yaitu apa? 1 Tesalonika 5 ayat 23 dalam Indonesia Modern Bible dikatakan begini. Dan biarlah Elohim damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, juga memelihara seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu sehingga tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan damai sejahtera menguduskan. Sacredness, salvation, irrevocable, sacredness, kekudusan. Tuhan menguduskan saudara. Hidup saudara itu kudus. Lalu, apakah perbuatan dosa membatalkan kekudusan? Tidak. Itu status identitas saudara. In Christ, you are the holy person. Engkau the righteous person. Tekan amin. Yang terakhir, yang keempat, salvation, irrevocable, sacredness, dan A, yang keempat. Yang terakhir adalah Roma 5 ayat 1 dikatakan, jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah berdamai dengan Tuhan. Dan ini adalah jaminannya firman Tuhan. Apa? Assurable. Jaminan, dijamin. Betul-betul terjamin. Seperti asuransi gitu ya. Wah, betul. Tapi ini lebih pasti jaminannya. Saudara, terimalah di atonement blessing ini. Salvation, engkau telah diselamatkan. Irrevocable, tak terbatalkan janji Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga yaitu apa, saudara? Sacredness, kekudusan Tuhan menjagaimu. Engkau tidak bisa menjaga kekudusan. Tidak bisa. Mana bisa manusia menjaga kekudusan? Dapat jatuh bangun. Kalau engkau mendengar kabar, jagalah kekudusan, jagalah kekudusan. Angel, sopo sing iso? Tidak ada yang bisa. No one.
Tetapi yang betul adalah Yesus sang pribadi kekudusan itu. Dialah menjaga engkau, justru pribadi yang kudus. Kekudusan itu yang menjaga saudara. Dunia akan membohongi saudara, jaga kekudusan. Masa kita bisa menjaga kekudusan yang daripada Tuhan? Justru dialah kuasa kekudusan itu yang menjaga saudara. Itu yang membuat saudara mampu. Engkau tidak mampu, tapi Yesus mampu menjagaimu. The holiness, sanggup. Dan salvation, irrevocable, sacredness, kekudusan, assurable. Ada jaminan. Percayalah, engkau menerima berkat Tuhan ini. Sisa, yaitu apa? Satu abundant, kelebihan yang bisa mengendap seperti saldo, sisa. Itu diendapkan dalam hidup saudara. Menjagai, artinya diendapkan, maksudnya menjagai, menyertai hidup saudara. Yaitu salvation, irrevocable, sacredness, assurable. Terimalah keselamatan, tak terbatalkan janji Tuhan, kekudusan, dan jaminan yang luar biasa selama tidak hanya hidup kekal, tapi selama hidup di dunia ini. Inilah atonement blessing. Terimalah sisa. Salam anugerah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.